Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenti Megasari, SSMA. Saya adalah dosen tetap di Prodi Pendidikan Bahasa Korea, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang sesuai dengan keahlian saya, yaitu di bidang linguistik bahasa Korea, yaitu adalah mata kuliah pengantar linguistik umum bahasa Korea atau Hanggugo Hakimun. Mata kuliah ini diajarkan di semester 1 dan termasuk ke dalam mata kuliah pengembangan keahlian program studi atau PKPS dengan kode mata kuliah KR210 dan bobot SKS 4 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka yang terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran dengan materi, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar linguistik, ruang lingkup, dan cabang-cabang ilmu linguistik, serta karakteristik bahasa Korea yang ditinjau dari perspektif linguistik. Materi perkuliahan ini meliputi konsep dasar fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, serta pengenalan terhadap karakteristik tipologis bahasa Korea. Selain itu, mahasiswa diperkenalkan pada metode dan teknik analisis linguistik yang sederhana melalui berbagai data kebahasaan yang dicumbai dalam kegiatan sehari-hari. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa melakukan identifikasi dan analisis fenomena kebahasaan, khususnya bahasa Korea dari berbagai sumber, seperti dialog, teks pendek, media digital, dan percakapan sehari-hari. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 3, dan CPL 5. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada akhir perkuliahan ini antara lain CPMK 1, yaitu mahasiswa menguasai konsep dasar fonetik dan fonologi bahasa Korea sebagai landasan untuk memahami sistem bunyi bahasa Korea. Kemudian CPMK 2 menguasai konsep dasar morfologi bahasa Korea sebagai landasan untuk memahami proses pembentukan dan struktur kata. Selanjutnya CPMK 3 menguasai konsep dasar sintaksis bahasa Korea sebagai landasan untuk memahami struktur dan pembentukan kalimat. Dan terakhir CPMK 4 yaitu mahasiswa menguasai konsep dasar semantik bahasa Korea sebagai landasan untuk memahami makna kata, frasa kalimat dalam bahasa Korea. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video pembelajaran yang dapat diakses mahasiswa kapan saja dan di mana saja, serta PPT presentasi yang menarik. Asesmen pada mata kuliah ini terdiri atas asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan mahasiswa melalui kuis, penugasan individu, diskusi kelas, serta penilaian sikap dan keterampilan selama proses pembelajaran. Penilaian ini bertujuan memberikan umpan balik kepada mahasiswa agar dapat meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan menganalisis fenomena bahasa Korea. Asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengukur CPMK pada akhir periode pembelajaran. Penilaian sumatif meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian ini dirancang untuk mengevaluasi penguasaan mahasiswa terhadap konsep-konsep dasar linguistik serta kemampuan menerapkan konsep tersebut dalam mengidentifikasi dan menganalisis fenomena kebahasaan, khususnya bahasa Korea. Model pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah case method, yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui analisis kasus atau data kebahasaan otentik. Penerapan model ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi akademik, dan pemecahan masalah dalam kajian linguistik bahasa Korea. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri atas buku-buku yang membahas linguistik umum dan linguistik bahasa Korea. Selain buku teks utama, mahasiswa juga diarahkan untuk memanfaatkan artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta sumber-sumber akademik yang relevan guna memperkaya wawasan dan mendukung penyelesaian tugas perkuliahan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri atas buku-buku linguistik umum
dan linguistik bahasa Korea yang saling melengkapi. Salah satunya adalah karya Abdul Khair yang digunakan sebagai landasan untuk memahami konsep-konsep dasar linguistik berdasarkan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pertama mahasiswa. Referensi ini berfungsi sebagai dasar untuk membangun pemahaman awal mengenai cabang-cabang linguistik sekaligus sebagai pembanding dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem bahasa Indonesia dan sistem bahasa Korea. Sementara itu, buku 외국인을 위한 한국어 문법 1 atau Korean Grammar for Foreigner 1 digunakan sebagai referensi utama untuk mempelajari karakteristik kebahasaan bahasa Korea. Berikut adalah video simulasi proses pembelajaran mata kuliah pengantar linguistik umum bahasa Korea Hangugo Hakmun pertemuan 10. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요 여러분. 잘 지내셨습니까? Oke, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu. Semoga hari ini pun diberikan kesehatan, diberikan kelancaran belajarnya, dan diberikan kesehatan ya pada intinya. Dan jangan lupa doakan kedua orang tua kalian di rumah ya. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, hari ini pertemuan ke-10 ya, tidak terasa kita sudah pertemuan ke-10. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang arsitektur ya, tapi bukan arsitektur biasa, tapi arsitektur kalimat bahasa Korea gitu ya. Kita akan melihat bagaimana kita mengkonstruksi sebuah bangunan, sebuah kalimat dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya gitu ya. Walaupun teman-teman sebenarnya sudah belajar di menulis ya, tapi kita akan coba memahami lebih dalam dari segi sintaksis. Karena minggu lalu kita belajar morfologi ya. Morfologi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang kata, betul ya. Ilmu yang mempelajari tentang kata ya. Jadi pertemuan 10 ini kita akan pindah ke yang lebih kompleks lagi, yaitu kita akan mengenal apa itu kalimat gitu. Tapi minggu lalu juga sudah saya spill juga apa itu sintaksis ya. Sintaksis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kalimat, betul ya. Nah, kita akan mulai dengan apa sih yang akan kita capai di mata kuliah hari ini gitu ya. Nah, mata kuliah hari ini yang akan kita capai adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar sintaksis bahasa Korea sebagai landasan untuk memahami struktur dan pembentukan kalimat gitu. Jadi pada akhir perkuliahan ini kalian sudah bisa nih menentukan struktur apa dari sebuah kalimat, kemudian komponen apa yang dibuat atau yang terbentuk dari kalimat gitu. Kemudian sub CPMK-nya memperdalam kajian sintaksis dalam berbagai jenis kalimat, karena setelah kalian mempelajari apa itu komponen kalimat, maka kalian akan tahu jenis-jenis kalimat begitu. Lalu mahasiswa juga mengetahui struktur dasar kalimat bahasa Korea yang di dalamnya terdapat komponen kalimat pembentuknya gitu. Oke, kita akan coba lihat video yang satu ini. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan jenis kalimat dalam bahasa Korea. Apakah teman-teman mengetahui struktur dan jenis kalimat dalam bahasa Korea itu seperti apa? Kalau belum, jangan lewatkan video ini dan kita mulai pembelajarannya. Ya, dari video tadi kita sudah mengenal komponen kalimat sebenarnya. Tadi kan ada beberapa struktur ya. Ada struktur apa aja tadi? Subjek, predikat. Oke, lalu yang kedua? Subjek, objek, predikat. Yang ketiga? Subjek, keterangan, objek, predikat. Betul. Tadi yang kalian sebutkan itu adalah komponen kalimat disebutnya, ya. Nah, kita akan masuk ke materinya. Struktur utama dalam sebuah hanok itu ada fondasi, ada pilar, ya. Lalu ada pilar pendukung.
gitu ya. Kita saat membangun sebuah rumah tidak mungkin tidak ada pilar kan. Bagaimana rumah itu bisa berdiri jika tidak ada pilar gitu. Nah, sama dengan kalimat, kalau tidak ada komponen kalimat, maka kalimat tersebut akan terbentuk atau tidak? Tidak akan terbentuk. Maka dari itu ada komponen utama yang kita sebut dengan core ya, atau struktur utama begitu. Nah, yang pertama adalah ada sosuro atau predikat. Nah, ini sangat penting ya, predikat dalam bahasa Korea. Predikat dalam bahasa Korea itu pentingnya itu yang pertama adalah dia sebagai tidak hanya sebagai tindakan ya, tapi juga sebagai konteks dari kalimat tersebut. Konteks dalam kalimat itu disimpannya di dalam predikat kalau dalam bahasa Korea. Begitu. Kemudian pilar yang kedua adalah juo atau subjek. Ya, tadi di video barusan subjek pasti disebutkan ya, karena minimal sebuah kalimat itu ada subjek dan predikat pilar utama dan fondasinya, sehingga kita bisa melanjutkan bangunan tersebut. Entah itu nanti ditambah dengan objek ya, mokjoko ya pendukungnya, kemudian ada bo atau pelengkap. Ya, kalau kalian sering dengar doeda, ao doeda, anida itu termasuk ke dalam pelengkap teman-teman gitu ya. Lalu ada juga, nah ini fondasi utamanya tadi yang saya bilang bahwa sosuro, juo, mokjoko, lalu buo itu adalah pilar utama dari sebuah kalimat begitu. Nah, lalu ornamen selanjutnya bangunan selanjutnya yang harus ada itu adalah ornamen kalau di dalam hanok gitu ya. Tetapi ada juga yang bilang sebuah rumah nggak apa-apa kalau nggak ada ornamen, pengennya minimalis aja gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi dalam bahasa Korea dia punya fungsinya sendiri gitu. Seperti kwayongo itu diibaratkan kisi-kisi jendela. Ini kisi-kisi jendela gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Korea namanya changho ya gitu, changho. Lalu busao atau adverbia ya. Cat dekoratif, kalau ciri khas di Korea itu hanoknya itu berwarna hijau, merah, kuning ya. Nah, itu kita sebut dengan adverbia atau busao kalau dalam kalimat gitu. Nah, kalimat yang beradverbia di sini ada peneliti yang bilang bahwa di dalam bahasa Korea itu adverbia nggak penting-penting banget. Kata keterangan itu tidak perlu ada sebenarnya. Sama seperti di sini dia diibaratkan sebagai ornamen. Tidak semua orang suka ornamen di dalam rumahnya, gitu ya. Dan begitupun dengan penelitian yang saya baca itu. Ternyata ada yang bilang busao itu nggak penting-penting banget, kata keterangan itu nggak penting-penting banget gitu. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia sendiri kata keterangan itu penting ya. Kapan kita sudah melakukan kegiatan tersebut? Sudah atau belum? Gitu kan? Akankah segera akan dilakukan? Apa nanti akan dilakukan atau masih 50-50 dilakukan? Gitu kan? Itu kan semuanya dari kata keterangan. Betul ya, kalau dalam bahasa Korea. Penandanya pun mudah. Kalau dalam bahasa Korea ada at-ot, betul ya? Kalian belajar di Munbook itu ada at-ot, ada real koeo dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata kalau difilosofikan sebagai hanok, dia hanya ornamen sebenarnya gitu. Padahal fungsinya sangat penting gitu dalam sebuah kalimat. Kemudian ada juga durip ya, kata bebas gitu ya. Ini seperti batu-batu yang ada di sini gitu ya. Ini opsional, mau ada atau tidak gitu, tergantung situasinya. Ada yang butuh karena tidak ada pijakan. Kalau misalnya hujan becek, nggak ada ojek, ya bukan ya gitu ya. Jadi kalau makanya butuh ornamen lain atau di sekitarannya, di luar bangunan utama itu sesuai dengan kondisinya. Begitupun kalimat dibuat itu sesuai dengan situasinya, betul? Kalian ingin membuat kalimat perintah, maka diksi, tata bahasa yang digunakan itu pasti akan berbeda. Nah, itu sama dengan dongrip itu kata bebas itu dimasukkan ke dalam kalimat jika diperlukan, begitu. Selanjutnya, nah ini sosuro tadi ya, sifatnya mutlak ternyata. Di sini ada pengertiannya, predikat adalah komponen yang paling esensial yang menentukan perilaku, keadaan, sifat sebuah subjek.
gitu ya. Nah, bagaimana sifatnya? Dia mutlak ya. Jadi harus ada. Apakah di sebuah kalimat yang kalian ketahui ya, di sebuah kalimat ada yang tidak menggunakan predikat? Tidak mungkin, pasti ada predikatnya gitu. Kemudian di sini contohnya biga nerinda ya. Mana predikatnya? Nerinda, betul. Muricada, cadanya, betul ya. Mau dia kata kerja, mau dia kata sifat, itu bisa menjadi predikat atau sasuro, begitu ya. Kemudian dinamika fondasinya ya, ada yang menggunakan hada sebagai penandanya, ada juga yang menggunakan ida gitu ya. Jika dia ada di menket ya, menkete itu dia sudah dipastikan bahwa dia adalah predikat, karena predikat tidak bisa dipindah-pindah lagi, dia selalu paling akhir kalau dalam bahasa Korea, begitu ya. Kalau misalnya kalian lihat predikat di depan, berarti itu bukan predikat ya, karena predikat hanya ada di belakang, begitu. Kemudian juo ya. Nah, penandanya kalian sudah belajar sebelumnya di tata bahasa awal ya, karena masih semester 1 ini iga enen itu masih sering ada, begitu ya. Nah, di sini juo itu ditandai dengan partikel i atau ga gitu, ataupun enen. Nah, kalau misalnya ada penanda tersebut sudah dipastikan itu adalah juo atau subjek gitu, karena penanda subjek hanya dua ini saja, tidak ada lagi gitu, kecuali dari predikat, karena predikat sesuai dengan konteks ya, pasti itu banyak penandanya gitu. Lalu nah, penanda ini disebut dengan jugyok jasa ya, disebut dengan jugyok jasa gitu. Tapi di sini ada yang, nah ini ada pilar utama kan, tadi juo itu ada pilar pendukungnya gitu ya. Jadi ternyata di dalam bahasa Korea sendiri, juo itu bisa lebih dari satu dalam satu kalimat gitu. Mungkin kalian menemukan kasus seperti ini, Junoga Toni Manta ya. Tadi sudah bilang bahwa penandanya adalah i atau ga kan. Di sini di dalam satu kalimat ini ada ga, ada i. Ternyata boleh lebih dari satu subjek, betul ya. I 백화점이 구두가 만원이 싸다. Lebih dari dua malah di sini. Ya, 1, 2, 3 boleh diizinkan gitu. Walaupun sebenarnya di dalam kalimat ini memang masih ada fungsinya masing-masing ya, begitu. Ya. Tapi kita akan bahas ini lengkapnya di minggu depan ya. Yang perlu diketahui hari ini hanya sampai bahwa penanda juo adalah i, ga atau en dan en gitu. Kalau ada yang mau bertanya nanti di akhir ya. Nah, ini perbedaannya bagi teman-teman yang masih bingung apa perbedaan en dan iga. Ini permasalahan yang sangat klasik yang dari dulu tidak terpecahkan gitu ya. Kapan saya pakai enen, kapan saya pakai iga, nah ini gitu ya. Nah, kalau misalnya disimpulkan, i dan enen itu dia berfokus pada topik gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu paragraf kalian ingin membahas topik baru, maka kalian pakai en dan nen gitu. Karena perbedaannya bukan pada kalimat antar kalimat lagi, tapi dalam wacana gitu, perbedaan enen dan iga begitu. Nah, kalau iga itu hanya penanda subjek standar gitu. Jadi kalau setelah kalian sudah menentukan topiknya apa, misalnya omoninen bla 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 bla, lalu kalian mau mengulang lagi subjek yang sama omoninen, kalian pakai i dan ga di kalimat selanjutnya gitu ya. Jadi intinya ini berfokus pada topik, ini berfokus pada ya subjek biasa seperti itu. Nah, tapi di sini bahwa subjek itu bisa dihilangkan ternyata teman-teman ya. Subjek itu bisa dihilangkan. Nah, di sini contohnya adalah bulgogi를 먹고 봤는데 참 맛있었습니다. Kira-kira walaupun tanpa ada saya, kalian paham nggak konteksnya apa? Paham. Kalau misalnya ini bisa dihilangkan jika teman-teman tahu konteks sebelumnya ya, atau berbicara secara langsung, kan tahu ya siapa yang berbicara, siapa yang jadi pelaku dan korbannya, begitu ya.
Nah, tapi kalau di dalam tulisan ini berarti harus di-spill duluan di kalimat sebelumnya. Maka di kalimat selanjutnya agar tidak berlebihan itu maka harus di mention duluan di kalimat sebelumnya, lalu di kalimat setelahnya bisa dihilangkan gitu. Nah ini contohnya, nanti teman-teman bisa coba analisis ya teman-teman di kalimat selanjutnya. Nah kalau dalam dialog juga sama, tadi kan saya bilang bahwa kalau komunikasi langsung itu kita kalau misalnya sudah disebutkan di awal tidak perlu disebutkan lagi gitu ya, karena kita sudah tahu konteks sebelumnya bahwa yang dibicarakan adalah si Yonggi begitu. Nah lalu pilar pendukung satu yaitu objek ya. Objek ini sangat terikat teman-teman ya. Ada kalimat yang dia tidak membutuhkan objek, ada kalimat yang membutuhkan objek gitu. Yang tidak membutuhkan objek misalnya 동생이 울어요. Perlu membutuhkan objek? Nggak perlu kan? Ya, jadi ada walaupun dia kata kerja, dia tidak perlu membutuhkan objek gitu. Kemudian contoh yang membutuhkan objek di sini ada 나는 사과를 좋아해. 나는 사과를 좋아해. 나는 좋아해. Ambigu nggak sih? Apa yang disukai gitu? Ya kan, kalau nggak ada saguara, ininya hilang misalnya. Apakah akan ada konteks yang terbentuk? Kalian bakal langsung paham bahwa apa sih kemudian apa? Enggak kan? Tidak kan? Jadi nanen sabar cuahen. Kalau ini hilang, dia konteksnya jadi tidak lengkap gitu. Jadi contoh kalimat ini adalah contoh kalimat yang membutuhkan objek gitu. Kemudian nah ini ya. Jadi ini pilar utamanya, ini pilar pendukungnya ya. Lalu di sini ada predikat. Ini nggak bisa dipindah-pindah nih. Ya, kenapa dia jadi batu ya di sini? Karena dia berat ya. Dia nggak boleh dipindah-pindah gitu. Kalau ini opsional. Kalau pilar kalian sudah kuat, maka pilar ini kan tidak perlu ya. Gitu, opsional gitu. Kalau misalnya tadi kalimat ini membutuhkan objek, maka pilar ini ada. Gitu. Tapi kalau tidak, misalnya nih ada 10 pilar utamanya gitu ya, maka ini tidak perlu ada gitu. Berarti kalau di dalam kalimat yang tidak memerlukan objek gitu. Nah ini pelengkap. Tadi contohnya yang tadi saya sebutkan ya. 그는 대학생이 되었다. I 되다 di sini ini adalah pelengkap teman-teman. Jadi dia berperan bukan sebagai, dia posisinya di predikat, tapi dia punya fungsi satu lagi yaitu bahwa tadi pelengkap gitu. Walaupun dengan negasi anida. Nah ini ada yang baru tahu bahwa ini adalah pelengkap? Baru tahu ya? Ya tidak apa-apa ya, berproses ya. Belajar itu proses teman-teman ya. Oke. Nah ini penanda bo itu sangat sedikit teman-teman. Jadi pada saat kalian menganalisis kalimat ini pasti berperan, dia ada dua fungsi selain predikat, dia juga menjadi pelengkap. Kemudian selanjutnya 관용어 atau pewatas. Nah di sini pewatas itu seperti bingkai ya teman-teman. Nah bingkai dan pewatas itu menjadi ornamen. Sebenarnya ini tadi ya, pewatas itu kan pelengkap ya teman-teman, pelengkap. Contohnya di sini adalah pertama fungsinya adalah sebagai fungsi estetika dan spesifikasi gitu. Contohnya misalnya 민소스는 새 자동차를 사다 gitu. Mana yang menjadi pewatasnya? 새 gitu ya. 민소씨는 새 자동차를 샀다. 새 di sini gitu. Kemudian 민수는 자동차를 샀다. Kira-kira dari dua konteks ini kalau misalnya 새-nya dihilangkan, konteksnya hilang atau tidak? Tidak ya. Berarti orang-orang sudah berpikir secara pragmatis bahwa oh dia beli mobil ya, entah itu mobil baru atau tidak ya, pokoknya dia beli mobil gitu ya, maka konteks utamanya dia tidak akan berubah gitu. Dia menjadi pelengkap ya, ini kan pelengkap ya, ornamen dan jendela ini kan pelengkap ya dari sebuah rumah ya gitu. Nah jadi dari estetika ini muncullah si kata si ini untuk menjadi tambahan atau menspesifikasikan kalimat
bentuk yang lainnya ya. Ada yang dia ei, ya dia menggunakan ei, ya ei. Cecibe cosoe cipita, ya di sini. Nah ini yang ei di sini kan kalian suka bingungnya apa sih sebenarnya fungsinya saat menganalisis kalimat, gitu ya. Apa sih fungsinya? Ternyata fungsinya adalah sebagai pewatas, gitu. Sama-sama kayak se tadi, gitu. Tuh ya. Tapi kalau misalnya kalian mau nanti menganalisisnya C cenderung calon sebagai objek, oke, karena ini hanya pelengkap saja. Tapi ternyata C di sini punya fungsinya sendiri, begitu. Baik, ada pertanyaan dulu? Ibu izin bertanya. Kalau dalam menghias kalimat, apa perbedaan tugas antara pewatas dengan adverbia? Ya oke, pewatas dan adverbia gitu. Ya, tadi pewatas sendiri sebenarnya sama ya. Dua-duanya itu persamaannya adalah tergantung kondisinya. Apakah memerlukan komponen tersebut atau tidak di sebuah kalimat. Tapi kalau pewatas tadi sebenarnya fungsinya untuk membatasi sebuah konteks sebenarnya, gitu ya. Tapi nggak ada pun sebenarnya dia tidak pengaruh begitu, karena konteks seluruhannya masih bisa berterima kepada pendengar atau pembaca begitu. Tetapi kalau misalnya adverbia tadi, adverbia itu kalau misalnya sepemikiran saya itu pasti wajib gitu, karena dengan adanya adverbia kita tahu tempat mana yang kita tuju gitu ya, karena keterangan tempat gitu. Lalu kapan kita melakukan itu, ada keterangan waktu gitu. Jadi bagi saya adverbia itu juga penting gitu dibandingkan dengan pewatas yang memang kondisional ya gitu, bisa ada atau tidak. Pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke. Nah, silahkan dikerjakan dulu. Coba tentukan komponen apa saja yang ada di dalam kalimat-kalimat di bawah ini. Ada yang mau mencoba untuk satu atau dua kalimat ke depan untuk menjelaskan? Siap. Mensunan ini subjek, terus Meyer Achim ini keterangan waktu, Jacob Sie itu keterangan waktu, Ironomida itu predikat. Terus untuk kalimat kedua itu Minsushinen masih subjek, Jibeso itu tempat, Achimer itu objek, Hakyo tempat, dan Komida itu predikat lagi. Oke, terima kasih. Tadi Minsushinen Jibeso ini juga keterangan ya. Chimen Mopo, dan ini ada dua klausa dalam satu kalimat. Klausa pertama, klausa kedua. Klausa pertama dia makan, ya penandanya, predikatnya. Klausa kedua adalah kan tidak penandanya, gitu. Jadi kalau misalnya di analisis dia ada dua klausa, begitu. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau yang tidak hadir hari ini ada? Hadir semua? Oke. Baik, kalau gitu minggu depan kita coba dulu tes ya, cek dulu yang kalian pahami. Apakah kalian sudah memahami komponen utama dalam pembentukan kalimat? Sudah? Apakah kalian sudah bisa memahami komponen pendukung dalam pembentukan kalimat? Sudah? Memahami struktur yang dibentuk dengan menggunakan komponen-komponen kalimat tersebut? Sudah? Oke. Jika misalnya tiga ini sudah terpahami, berarti kalian sudah bisa melanjutkan ke materi berikutnya di minggu depan gitu. Nah, materi sudah akan disimpan biasa di spot. Kalian bisa unduh dan baca terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Baik, kalau begitu Onel yang dikaji Majike Semida, sugasa sayo. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.